Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggotanya. Yang pertama adalah Nila Sivi Mahardika, yang kedua Diah Purwaningsih, yang ketiga Nur Laila Aziza, dan yang terakhir adalah saya, Dimas Abi Yazid. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai perbedaan qiraat. Untuk selanjutnya, selamat menyimak videonya. Pertama, pengertian qiraat secara etimologi. Lafaz qiraat atau harata adalah bentuk masdar dari akar kata harata yang berarti bacaan. Dari sini tampak bahwa kata qiraat memiliki akar kata yang sepadan dengan Al-Quran. Adapun secara terminologi atau istilah, pengertian qiraat dikemukakan para pakar ulum Al-Quran sebagai berikut. Pertama, menurut Badar al-Din al-Zarkashi mengemukakan bahwa qiraat yaitu perbedaan lafaz-lafaz Al-Quran, baik yang menyangkut huruf-hurufnya maupun cara pengucapan huruf-huruf tersebut. Yang kedua, menurut Abdul Hadi Al-Fadli berpendapat qiraat yaitu suatu ilmu untuk mengetahui cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran, baik yang disepakati maupun diperselisihkan oleh para ahli qiraat. Yang ketiga, menurut Al-Zarkhani, qiraat suatu aliran bacaan Al-Quran yang diperpegangi oleh imam qiraat berbeda dengan qiraat lainnya dalam pengucapan Al-Quran. Sepakat dalam riwayat-riwayat dan cara meriwayatkannya, baik dari segi pengucapan huruf-hurufnya maupun pengucapan dalam berbagai bentuk bacaan. Bertolak dari pendapat para ulama di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa qiraat adalah suatu aliran yang diperpegangi oleh imam qiraat berbeda dengan imam qiraat lainnya dengan pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran yang menyangkut huruf-huruf harokat. Sejarah perkembangan qiraat. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Setiap Rasulullah menerima wahyu dari malaikat Jibril, beliau langsung membacakannya di depan para sahabat serta menyuruh para sahabat untuk mencatatnya. Hal ini membuat banyak sahabat yang pada masa itu mampu untuk menghafalkan Al-Quran. Seiring perkembangannya waktu, muncul beberapa penyelewengan terhadap metode qiraat. Hal ini tidak lepas karena faktor perkembangan wilayah sesuai kekuasaan ilmu pada saat itu dan juga pengiriman salinan mushaf Utsmani ke beberapa daerah pada waktu itu belum diberi tanda titik dan harokat. Akibat tersebut, maka terbukalah peluang perbedaan persepsi dalam cara pembacaan Al-Quran. Perbedaan bacaan antara yang satu dengan yang lain semakin lama semakin bertambah luas, sehingga sulit untuk dikenal bacaan mana saja yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam situasi seperti ini, maka sebagian ulama bangkit dan berusaha untuk meneliti dan menyeleksi versi bacaan dengan menetapkan beberapa kriteria dan rukun-rukun qiraat yang dapat diterima kesahihannya. Secara umum, pedoman yang dipakai dalam meneliti dan menyeleksi qiraat bila mana memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang kedua, sesuai dengan tulisan pada salah satu mushaf Utsmani. Yang ketiga, diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Selanjutnya, macam-macam dan tingkatan qiraat. Dari segi jumlah, qiraat terbagi menjadi 3, yaitu qiraah sab'ah atau qiraah 7 yang dinisbahkan kepada 7 imam qiraat yang terkenal, yaitu Nafi, Asim, Hamzah, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Kasir, Abu Amru bin Al-A'la, dan Ali Al-Kasyai. Yang kedua, qiraah asyarah atau 10, qiraat yang dinisbahkan kepada imam qiraat 7 di atas ditambah dengan 3 imam qiraat, yaitu Abu Ja'far, Yakub,
dan kalaf. Yang ketiga qiraat arba'ah, yaitu imam qiraat yang 10 ditambah dengan 4 imam qiraat, yaitu Hasan al-Basri, Ibni Muhaisin, Yahya al-Yazidi, dan al-Syambuzi. Yang kedua, dari segi sanad, qiraah terbagi menjadi 5 macam atau tingkatan. Yang pertama, mutawatir, yaitu qiraat yang diriwayatkan oleh banyak orang periwayat yang tidak mungkin sepakat untuk berdusta dan sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah. Dalam kategori ini, menurut jumhur ulama adalah qiraat sab'ah. Yang kedua adalah masyhur, yaitu qiraat sahih sanadnya sampai kepada Rasulullah tetapi tidak mencapai derajat mutawatir, hanya diriwayatkan oleh seorang atau beberapa orang yang adil dan siqah. Yang ketiga adalah ahad, yaitu qiraat yang sahih sanadnya tetapi menyalahi atau tidak sesuai dengan rasam Utsmani dan kaidah bahasa Arab serta tidak terkenal seperti kedua tingkatan qiraat di atas. Yang keempat yaitu syadz, yaitu qiraat yang sanadnya cacat atau tidak sahih dan tidak bersambung sanadnya kepada Rasulullah. Yang kelima adalah maudhu, yaitu qiraat yang tidak ada asalnya, dibuat-buat dan dinisbahkan kepada seseorang tanpa dasar. Dan yang terakhir adalah mudraj, yaitu qiraat di dalamnya terdapat tambahan qiraat sebagai penafsiran Al-Quran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Iza. Baik, saya Nurlaila Aziza akan melanjutkan presentasi selanjutnya, materi perbedaan qiraat dalam istinbat hukum. Berbagai riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diterangkan bahwa Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf al-ahruf al-sobbah, yaitu hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang al-ahruf al-sobbah menjadi pemicu adanya perbedaan pendapat di antara para ahli yang melahirkan interpretasi tentang adanya perbedaan qiraah Al-Quran. Bervariasinya qiraat yang sahih ini mengandung banyak faedah, antara lain yang pertama, menunjukkan betapa terpeliharanya dan terjaganya kitab Allah dari perubahan dan penyimpangan. Yang kedua, walaupun mempunyai sekian banyak bacaan yang berbeda-beda, begitu pula meringankan umat Islam dan memudahkan mereka membaca Al-Quran dan sebagai bukti kemukjizatan Al-Quran dari segi kepadatan makna atau ijaznya. Karena setiap qiraat menunjukkan sesuatu hukum syara' tertentu tanpa pengulangan lafaz. Nah, dari penjelasan di atas dengan beberapa contoh bacaan Al-Quran dengan beberapa versi meliputi perbedaan dalam pengucapan harokat, huruf, dan bentuk kata, susunan kalimat dan penambahan maupun pengurangan kata, maka didasarkan pengamatan terhadap beberapa sumber yang ada. Ternyata ada perbedaan. Qiraat tersebut tidak selamanya menimbulkan pengubahan arti yang dikandungnya, karena perbedaan bacaan tidak selamanya membawa dampak pada arti yang dikandungnya. Nah, demikian pula halnya dengan masalah hukum yang dikandungnya. Jadi, ada kalanya berpengaruh terhadap perbedaan hukum dan ada kalanya tidak berpengaruh terhadap perbedaan hukum yang diistinbatkan. Mungkin sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Selanjutnya adalah perbedaan qiraat yang berpengaruh terhadap istinbat hukum. Di sini kita langsung ambil contoh saja yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala taqrabuhunna hatta yatahurna, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka itu suci. Jadi ayat tersebut merupakan sebuah larangan bagi setiap suami untuk melakukan hubungan intim dengan istrinya yang sedang mengalami haid. Lalu di mana letak perbedaannya? Untuk letak perbedaannya itu sendiri terdapat dalam kata yatahurna. Jadi beberapa ulama itu melafazkan kata tersebut dengan kata yang sesuai dengan teksnya, yakni yatahurna. Sedangkan beberapa ulama yang lain itu menyebutkannya, melafazkannya dengan cara yatahharna. Nah, jadi ada dua perbedaan di sini, yakni yatahurna dan juga yatahharna. Tentunya dari kedua perbedaan itu tadi memiliki makna, mereka masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Untuk pelafatan yang pertama, yakni yatahurna, itu berarti bahwa seorang suami itu
haram hukumnya untuk berhubungan intim dengan istrinya yang sedang mengalami haid hingga ia selesai dari masa haidnya itu dan sudah melakukan mandi junub atau mandi besar. Sedangkan untuk pelafatan yang kedua yaitu yatahharna, itu berarti bahwasanya seorang suami itu dilarang untuk berhubungan intim dengan istrinya yang sedang mengalami haid hingga ia selesai dari masa haidnya, atau dengan kata lain seorang suami itu boleh melakukan hubungan intim dengan istrinya apabila istrinya tersebut sudah selesai dari masa haidnya meskipun istrinya itu tadi belum melakukan mandi junub atau mandi besar. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya jika dua qiraat ada yang berbeda makna tetapi tidak jelas kontradiksi antara keduanya, sedangkan keduanya itu sama-sama mengacu pada hakikat yang sama, maka kedua qiraat itu tadi saling melengkapi. Nah, seperti halnya contoh sebelumnya. Jadi perbedaan yang muncul di sini adalah mengenai boleh tidaknya bolehnya berhubungan intim sebelum atau sesudah mandi. Namun apabila kita cermati kembali, kita dapat mengkonklusikannya begini, bahwasanya seorang suami itu dilarang bergaul dengan istrinya, haram hukumnya untuk bergaul dengan istrinya yang sedang haid sampai istrinya itu tadi selesai dari masa haidnya. Jadi mau itu istrinya itu tadi sudah mandi atau belum, itu diperbolehkan untuk bergaul selama masa haid dari istrinya itu tadi telah selesai, begitu. Selanjutnya adalah perbedaan qiraat yang tidak berpengaruh dalam istinbat hukum. Contohnya terdapat dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min 'iddatin ta'tadunaha, yang artinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Jadi ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang istri yang diceraikan oleh suaminya sebelum digauli atau disetubuhi, maka tidak ada masa iddah baginya. Perlu diketahui bahwa masa iddah itu merupakan masa menunggu bagi seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya. Dalam masa itu, seorang istri dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain. Kemudian perbedaannya yang pertama itu terletak pada lafaz min qabli an tamassuhunna. Beberapa ulama menyebutkan begitu, yakni min qabli an tamassuhunna, sedangkan beberapa ulama yang lain itu menyebutkannya dengan cara min qabli an tumasahunna. Jadi ada dua pelafalan, yakni min qabli an tamassuhunna, dan yang kedua adalah min qabli an tumasahunna. Kemudian untuk perbedaan yang lain itu terdapat dalam lafaz ta'tadunaha. Beberapa ulama menyebutkan demikian, yakni ta'tadunaha, sedangkan beberapa ulama yang lain itu menyebutkannya dengan cara ta'tadunaha. Jadi ada dua, yakni yang pertama adalah ta'tadunaha dengan mentasydidkan huruf dal, sedangkan yang kedua adalah ta'tadunaha dengan mentakhfifkan huruf dal. Kemudian perbedaan qiraat tersebut tidak menimbulkan perbedaan dalam menetapkan hukum. Hukumnya sama, yakni seorang istri yang diceraikan oleh suaminya tidak ada iddah baginya apabila belum digauli atau disetubuhi oleh suaminya tadi. Mungkin begitu. Demikian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga video ini dapat membantu teman-teman semua, mudah dipahami dan dicermati. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.